Sebenarnya stres itu seperti apa, dokter? Nah, jadi stres itu adalah suatu tekanan baik secara fisik maupun secara emosional yang bisa berasal dari pikiran, dari suatu situasi ya, yang bisa membuat kita merasa frustasi, marah, dan gugup ya. Jadi itulah stres. Sebenarnya stres itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak nyaman ya. Nah, jadi stres yang menguntungkan itu namanya eustress ya. Nah, ada lagi stres yang membuat tidak nyaman, yaitu distress namanya ya. Jadi memang stres ini sebenarnya ada dua ya, dokter ya. Ada yang eustress dan distress tadi, dokter ya. Ya, kalau secara pembagiannya ya. Kalau secara pembagiannya ya, dokter. Terus mengenai stres kronik ini, dokter, seperti apa juga stres kronik ini, dokter? Nah, jadi kalau stres kronik itu bila dia mengalami satu atau lebih stresor dan berlangsung sampai berbulan-bulan, itu bisa menjadi stres kronis ya. Dan apabila dia tidak mampu beradaptasi atau mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Vera Elsama Siagian, dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, kali ini saya bersama narasumber yang sangat spesial, ada Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Halo dokter. Halo Dr. Vera. Gimana kabarnya dokter? Kabarnya baik. Kalau kabar Dr. Vera? Alhamdulillah baik juga dokter. Dokter, kali ini kita bersama topik stres kronik, apakah berbahaya dokter? Baik dokter, sebelum kita masuk mengenai stres kronik nih dokter, sebenarnya stres itu seperti apa dokter? Nah, jadi stres itu adalah suatu tekanan baik secara fisik maupun secara emosional yang bisa berasal dari pikiran, dari suatu situasi ya, yang bisa membuat kita merasa frustasi, marah, dan gugup ya. Jadi itulah stres. Jadi sebenarnya stres ini sama nggak dengan depresi dokter? Ya tentu beda ya. Karena depresi sendiri itu kan adalah kesedihan yang psikopatologis ya. Nah, namun tidak semua stres itu akan menjadi depresi. Tapi orang yang mengalami stres itu ada resiko untuk terkena depresi. Untuk ciri-cirinya gimana dokter dari orang-orang yang terdampak dari stres ini dokter? Jadi untuk ciri-cirinya sendiri, ya tapi sebelum saya jelaskan ciri-ciri, saya ingin kasih satu pengertian dulu ya, bahwa sebenarnya stres itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak nyaman ya. Nah, jadi stres yang menguntungkan itu namanya eustress ya. Nah, ciri-cirinya itu bisa buat kita jadi lebih semangat, lebih termotivasi, lebih berenergi, lebih fokus ya. Ya, contohnya ya seperti saat ini sekarang saya lagi podcast sama Dr. Vera. Tentu sangat bisa dipahami dan sangat wajar bila saya mengalami stres. Nah, tapi stres yang saya alami ini kan tentunya dalam batas wajar ya. Ya, dan stres ini membantu saya untuk lebih fokus, lebih konsentrasi dalam menyimak dan menjawab setiap pertanyaan yang Dr. Vera berikan. Nah, itu stres yang menguntungkan yang namanya eustress. Nah, ada lagi stres yang membuat tidak nyaman, yaitu distress namanya ya. Nah, distress ini ya ciri-cirinya berkebalikan dengan eustress tadi. Jadi ciri-cirinya itu bisa jadi mudah marah, jadi cemas ya. Lalu konsentrasi menurun, energinya berkurang ya. Bahkan bisa membuat jadi seperti sulit tidur ya. Nah, jadi biasanya distress itu misalnya ketika seseorang bertengkar dengan pasangannya. Nah, dia bisa mengalami emosi seperti itu, ciri-cirinya ya. Jadi memang stres ini sebenarnya ada dua ya dokter ya, ada yang eustress dan distress tadi dokter ya. Ya, kalau secara pembagiannya ya. Kalau secara pembagiannya ya dokter, terus mengenai stres kronik ini dokter, seperti apa juga stres kronik ini dokter? Nah, jadi kalau stres kronik itu bila dia mengalami satu atau lebih stresor dan berlangsung sampai berbulan-bulan, itu bisa menjadi stres kronis ya. Dan apabila dia tidak mampu beradaptasi atau mengatasinya. Jadi stres kronik ini lanjutan dari stres akut atau bagaimana dokter? Nah, jadi kalau stres akut ini kan dia biasanya alami satu stresor,
dan dia akan pulih kembali dari beberapa jam sampai beberapa hari dia bisa pulih ya. Misalnya kan ketika stres kan ada masalah di fisiologi tubuh ya, masalah juga di psikologisnya ya. Nah, biasanya dia bisa pulih sendiri. Tapi kalau stres kronis itu, ketika kita mengalami stres dan stres itu berlangsung terus-menerus, ya bisa saja dia menjadi stres yang kronis. Nah, jadi artinya begini, tidak semua stres akut itu bisa menjadi stres kronis ya, kecuali dia berlangsung terus-menerus, bisa jadi stres kronis. Mana nih dok yang lebih membahayakan, stres kronis atau stres akut dokter? Nah, jadi kalau tentu stres kronis ya, karena pada stres kronis ini kan ada terjadi perubahan ya. Artinya begini, stres kronis ini bisa mengakibatkan mental health dan penyakit fisik ya. Nah, jadi untuk yang mental health dulu ya. Nah, jadi kita kan tahu ketika stres ini ada hormon stres yang namanya kortisol ya. Nah, jadi kortisol bersama dengan hormon tidur yang namanya melatonin itu bekerja sama untuk membentuk siklus bangun tidur. Nah, jadi apabila orang mengalami stres kronis, artinya dia terpapar stres sampai berbulan-bulan, maka kan kortisolnya kan tinggi terus ya. Jadi ketidakseimbangan antara melatonin dengan kortisol, akibatnya ya dia bisa tidurnya jadi terganggu, seperti jadi sulit memulai tidur ya. Ketika tidur gampang terbangun ya. Lalu bisa aja ketika bangun tidur masih gampang capek. Nah, itu yang pertama ya. Lalu paparan hormon stres itu dalam jangka panjang bisa juga mengakibatkan perubahan dari struktur dan fungsi dari otak kita ya. Ya, jadi kita bisa jadi mudah lupa, sulit konsentrasi ya, sulit belajar, sulit membuat keputusan ya. Lalu bisa juga kita mulai menghindari hubungan sosial ya. Nah, jadi itu dampak yang mungkin timbul dari mental health, dan biasanya orang yang mengalami stres kronis itu lebih beresiko mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan panik ya. Nah, tadi kan saya bilang ada mental health dan kesehatan fisik ya. Nah, jadi orang yang mengalami stres dalam jangka panjang, stres kronis ya, dia biasanya sel darah putihnya itu lebih rendah dari orang normal ya. Sehingga imunitasnya kan jadi lebih rendah, sehingga lebih mudah terkena penyakit misalnya flu ya. Dan ketika kena pun mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa pulih ya. Nah, lalu orang yang mengalami stres itu kan tentunya adrenalinnya kan meningkat ya. Nah, ketika adrenalinnya meningkat, tekanan darahnya bisa lebih tinggi, denyut jantung lebih cepat ya. Nah, apabila itu berlangsung terus-menerus dalam waktu lama, maka pada akhirnya kita yang sebelum stres itu misalnya tensinya 120/80 dianggap normal, sekarang tubuh kita jadi menetapkan biasanya misalnya jadi 140/100 itu yang normal menurut tubuh ya, karena selalu dalam keadaan tinggi, selalu tegang terus-menerus ya. Nah, jadi tentu hal ini kan bisa memperberat kerja dari jantung ya, jadi tentu ada resiko dari jantungnya ya. Lalu kita kan tahu ya, ketika stres itu kan kita selalu dalam keadaan tegang ya. Ya sebenarnya kita bisa tegang, bisa lebih waspada ketika stres itu karena gula darah kita meningkat. Karena dia harus memecahkan gula untuk menghasilkan energi supaya kita lebih waspada, lebih tegang kan. Oleh karena itu gula darahnya kan lebih meningkat ya. Nah, apabila itu terjadi terus-menerus dalam waktu lama, bisa juga mengakibatkan risiko diabetes ya. Nah, jadi itulah resiko-resiko dari mental health dan penyakit fisik ya. Jadi memang banyak banget ya dok ya dampak dari stres ini ya dok ya, bisa ke Stres yang kesehatan. kronis. Stres kronis ya, bisa mental illness, bisa juga mengganggu kesehatan fisik ya dokter ya. Seperti apa ini dok penyebab dari stres kronik ini sebenarnya dokter?
Ya tentu penyebabnya ya stresor psikososial ya. Jadi apa itu stresor psikososial ya? Eh, Stresor psikososial itu adalah suatu keadaan atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan dalam hidup seseorang ya, di mana orang tersebut harus beradaptasi atau mengatasinya ya. Nah, jadi stresor psikososial itu tidak melulu hal yang kita pandang sebagai negatif. Misalnya misalnya masalah ekonomi, masalah kesehatan ya. Tapi bisa juga hal yang kita pandang lebih netral atau lebih positif, misalnya pernikahan atau naik jabatan juga bisa menjadi stresor. Selama apapun itu, perubahan situasi selama dia tidak bisa beradaptasi atau mengatasi, itu akan menjadi stres untuk dia. Apakah bisa disembuhkan ini dok, stres kronik ini dokter? Tentu bisa ya. Bisa ya dok ya? Untuk penanganannya dokter bagaimana dokter? Oh ya, oke, terima kasih ya. Jadi penanganannya itu ini saya ada 5 tips ya. Ya tentu yang pertama ya kita istirahat yang cukup ya. Lalu coba atur pola makan dengan gizi yang seimbang ya. Lalu yang ketiga kita boleh lakukan olahraga. Nah olahraganya itu ya olahraga aktivitas sedang, cukup 150 menit per minggu sesuai dengan anjuran dari WHO ya. Nah, lalu kita kan tahu ya orang yang mengalami stres kronis ini selalu dalam keadaan tegang terus-menerus ya. Iya benar dokter. Nah, jadi kita boleh latihan relaksasi nafas dalam ya. Nah, itu bisa dilakukan 10-20 menit, 1-5 kali sehari ya. Nah, ini saya mau katakan dulu, jadi ketika melakukan hal ini, jangan berharap begitu melakukan, besoknya langsung bisa kayak berubah cepat ya. Karena kan stres kronis ini proses yang lama, sampai berbulan-bulan ya. Nah, oleh karena itu healingnya pun biasa membutuhkan waktu yang lebih lama, pelan-pelan ya. Nah, jadi satu lagi tips saya itu adalah hindari multitasking ya. Nah, jadi multitasking sendiri itu bisa meningkatkan stres kita. Nah, jadi cobalah lakukan monotasking, yaitu kita lakukan satu hal secara fokus dalam satu waktu ya. Nah, coba dulu kelima tips ini selama 8 minggu. Nah, apabila setelah 8 minggu ini tidak nampak ada kemajuan yang signifikan, ya boleh cari bantuan ke profesional mental health ya. Nah, atau sebelum 8 minggu pun bila dirasa makin mengganggu, ya tentu boleh cari bantuan juga. Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dokter untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Dr. Vera. Nanti di lain waktu jika kami undang, semoga dokter berkenan untuk hadir kembali. Sangat berkenan. Dokter, kira-kira untuk teman-teman di rumah nih yang ingin konsultasi dan jumpa langsung dengan dokter, di mana ya dokter ya? Jadi saya prakteknya di Rumah Sakit Imelda, di Klinik Utama Bina Atma, dan Klinik Atlantis. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin jumpa langsung bersama Dr. Andrew, bisa ke Klinik Bina Atma, Rumah Sakit Imelda, dan Rumah Sakit Klinik Atlantis. Oh, Klinik Atlantis. Demikianlah podcast kita kali ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.